Oke, pagi ini kita ada di Surabaya. Kita sampai tadi subuh sekitar jam 3. Dari Palu kita start jam setengah 5. Kita menginap di sini dan kita akan lanjut berkegiatan pada hari ini. Terus di sini ada tempat untuk administrasinya sebelum masuk ke wisatanya. Sini tempat parkiran motor, mobil. Kemudian di sini ada tempat ini WC, sini ada mirror. Kita lanjut ke bagian depan. Itu ada patung. Saya tahu patung apa namanya. Oke, jadi ini namanya kalau orang Bali bilang patung joget atau patung tarian. Jadi di sini ada banyak konteks untuk teman-teman yang mau kemari, aman untuk penginapannya. Kemudian di sini ada ruangan aulanya, gedung serbagunanya. Di sini juga ada gedung aula, bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan penting. Dan di situ ada tempat santai. Itu tadi tidur di malam di hammock itu. Jadi pagi ini kita awali dengan kopi apa namanya nih? Kopi Bali. Kopi Bali dari mana? Bali Kotek. Oh, dari Bali Kotek. Di situ. Situ mau beli. Pesannya. Jadi ya cukup recommended kemari. Di Siuri. Oke, membahas ini tadi dengan link itu. Jadi bagaimana menurut Anda tentang hari ini? Kalau menurut saya, Ya, menurut saya. dia bilang Hari ini cukup bagus, tempatnya bagus. Anjay. oke guys, kita lanjut ke atas untuk periksa kotes-kotesnya. Nomor berapa tuh kita? Kisaran harga 200-an sama. Sama di atas dan di bawah banyak juga. Ini view dari atas Kotek. Langsung menghadap ke laut. Oke, kita lanjut lagi satu kotek yang ada di sini.
Jadi bisa ada beberapa yang di bawah juga. Ini contohnya. Banyak di sekitaran ini lingkungan. Jadi selain di tingkat 2 tadi, di bawah juga ada beberapa penginapan. Dan bisa kita lihat sendiri di sini sangat bersih guys. Kalau mau cari lingkungan yang bersih, sarankan ke sini di Siuri. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, terima kasih kepada Kak Iwayan Edi Gunawan telah menyempatkan waktunya. Pada kesempatan kali ini kami dari mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, dan maksud dan tujuan kami untuk datang ke sini untuk mewawancara kakak, tepatnya lokasi Siuri, Danau Poso, Desa Toinasa, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso. Nah, ini kita berada di The Bali Cottage and Spa Siuri, betul ya kak? Oke. Kemudian kami dari mahasiswa PJKR akan melakukan wawancara dan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kakak. Kita panggilnya Kak Edi. Nah, untuk kakak, pertanyaan yang pertama kak, kapan tempat wisata ini mulai beroperasi? Kalau untuk mulai operasinya dari 2013, cuma mulai dikenal itu dari 2017. Mulai dikenal oleh luar itu dari 2017. Oke, berarti mulai beroperasi dari 2013, kemudian mulai dikenal oleh banyak orang itu 2017 ya, itu. Baik. Baik kak, kemudian saya ingin bertanya untuk pertanyaan kedua, yaitu apa daya tarik utama yang dimiliki tempat wisata ini? Kalau untuk tempat kami Bali Cottage and Spa itu lebih menonjolkan ke bidang Balinya sih. Karena kalau untuk tempat lain tidak ada yang lebih menonjolkan daripada kami untuk segi Bali. Baik kak, berarti kita lebih ke Bali ya, sama dengan nama konteksnya. Siap. Ya baik kak, di pertanyaan yang ketiga ini saya ingin bertanya kalau untuk rata-rata jumlah pengunjung setiap hari atau per bulannya itu kak? Kalau untuk pengunjungnya sih kita nggak bisa tetapkan sih berapa. Yang jadi patokan kita itu setiap per minggu kan, satu bulan itu kan ada 4 minggu. Jadi kurang lebih itu satu minggu itu paling 10 orang atau lebih ya 10 rombongan gitu. Paling banyak itu satu bulan paling 50 orang atau 60 orang lah. Oh iya baik kak. Oh baik kak, pertanyaan keempat, pengunjung dari daerah mana saja yang paling banyak datang di wisata ini? Kalau untuk pengunjungnya sih untuk sementara untuk tahun ini yang paling banyak itu Morowali dengan Parigi sih kalau menurut saya secara pribadi. Baik kak. Untuk pertanyaan yang kelima, apakah terdapat bagaimana sistem pengelolaan tempat wisata ini kak? Kalau sistem pengelolaannya kita sini mengikuti sistem hotel sih Kak.
apa yang ada di hotel itu begitu sistem kami di sini. Baik secara administrasi, check in, check out, hampir semua kami mengikuti sistem hotel. Berarti ya hampir sama dengan sistem hotel juga ya Kak? Terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan ke 76. Di sini Kak, ada berapa jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan wisatanya? Kalau di luar pimpinan utama, ya ada 7 orang yang aktif secara on di lokasi kami. Kalau total kan CEO dengan pimpinan kan 10 orang. Tapi kami karena pertanyaan kakak tadi cuma karyawan, totalnya hanya 7 orang. Iya. Terima kasih Kak. Untuk pertanyaan ketujuh itu Kak, tempat wisata ini menyediakan apa saja fasilitas untuk para pengunjung di sini Kak? Kalau fasilitasnya sih dari 100%, ada yang 50% dari kami seperti gazebo, aula, tempat karaoke, tempat nongkrong pinggir danau. Selainnya bisa sih tamu juga yang menyiapkan fasilitas seperti dia bawa pemandangan, bakar-bakar ikan, bisa sih. Kita terbuka untuk tamu. Oh, cukup lengkap ya Kak? Ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia perwisatanya? Kalau sejauh ini sih kalau menurut saya cukup baik karena di setiap tahun itu pasti ada pelatihan baik secara individu atau secara kantor atau dan lain-lainnya. Kalau menurut saya cukup baik. Oke Kak, makasih Kak. Baik Kak, pertanyaan ke-9. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam pengelolaan wisata? Kalau kendalanya sejauh ini sih nggak terlalu banyak, cuma yang paling signifikan itu sumber daya manusia dengan kemampuan atau talenta dalam bidang usaha. Ya baik, langsung saja ke pertanyaan 10. Bagaimana strategi promosi yang dilakukan untuk menarik wisatawan? Kalau promosi yang dilakukan oleh pihak kami ada berbagai tipe itu Kak. Ada secara manual atau secara langsung, ada yang melalui media sosial seperti TikTok, YouTube atau Facebook dan sebagainya. Ada juga melalui dinas kebudayaan atau Kementerian Pariwisata. Ya baik Kak. Baik Kak, lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Apakah terdapat kerjasama dengan pemerintah atau pihak swasta? Kalau sejauh ini sih ada. Seperti Agoda ada. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Kementerian Pariwisata kita kerjasama kan untuk Agoda, Traveloka seperti yang pihak swasta gitu ada. Seperti tiket-tiket online ada kan. Ya baik, ke pertanyaan selanjutnya, untuk prosedur keamanan bagi pengunjungnya bagaimana Kak? Kalau prosedur keamanan itu tergantung dari pengunjungnya lagi, tapi kami di sini punya SOP tersendiri gitu, baik secara CCTV atau oknum-oknum yang menjaga, kayak security ada. Tapi untuk tingkat keamanan kami jamin ada SOP tersendiri. Oke, lanjut Kak. Kalau di sini tersedia layanan pemandu wisata. Kalau layanan pemandu wisata ada Kak, seperti guide ada, ready. Ada berapa orang? Kalau guide-nya sih tidak bisa dihitung, melebihi ada yang sekitar 20 orang atau lebih banyak. Oke, baik. Selanjutnya, kalau kita lihat di sekitaran kita ini, lingkungannya ini cukup bersih. Bukan cukup bersih, sangat bersih. Jadi pertanyaan saya, bagaimana pengelolaan sampah yang ada di wisata ini? Kalau pengelolaan sampah di sekitaran tempat kami cukup terorganisir gitu. Kita kan punya TPA sendiri, punya angkutan sampah sendiri, jadi terarah gitu untuk pengelolaan sampah.
pertanyaan selanjutnya, apakah ada kegiatan jaga lingkungan yang sudah jalan di wisata ini? Kalau untuk kegiatan jaga lingkungan itu ada Kakak. Kalau untuk dari Pemda, dia itu melakukan setiap 6 bulan sekali. Kalau dari kami secara pihak hotel, kita itu melakukan kegiatan pembersihan setiap 1 minggu sekali. Berarti dalam 1 bulan itu 4 kali kami lakukan kegiatan pembersihan. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak keberadaan wisata The Bali Cottage and Spa Suri ini terhadap masyarakat sekitar? Kalau untuk dampaknya sih lebih banyak ke sifat kalau positifnya sih kalau untuk dampaknya, karena secara tidak langsung kita tuh mengenalkan Poso untuk keluar, baik secara adatnya, baik secara lokasinya, budayanya dan lain-lain. Cukup baik sih dampaknya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Tadi kakak bilang ini sudah beroperasi dari tahun 2013. Ya, jadi sudah sekitar 13 tahun. Nah, bagaimana? Apakah ada dampak keberadaan tempat wisata ini terhadap masyarakat sekitar? Coba jelaskan. Kalau dampaknya sih Kak, ada sih untuk hampir itu 80%, karena sebelumnya kan gitu, sebelum ada kegiatan atau ada tempat ini, itu masyarakat kurang paham akan adanya wisata itu. Dampak positifnya adalah ketika ada tempat wisata seperti ini, jadi tamu-tamu atau warga-warga sekitar itu punya pendapatan lebih untuk sebagai tour guide kah, untuk pelayanan jasa tentang tamu kah, atau yang lain-lain. Jadi cukup membantu gitu untuk warga sekitar. Baik, pertanyaan berikutnya, saya ingin bertanya, selama kakak bekerja di sini, bagaimana tanggapan atau tingkat kepuasan pengunjung selama mengunjungi tempat ini? Kalau untuk tingkat kepuasan sih, alhamdulillah untuk selama saya kerja cukup puas sih. Ya kalau untuk kan ada yang pro, ada yang tidak tuh. Jadi sebagian besarnya sih puas gitu, kalau menurut saya. Selanjutnya, apa rencana pengembangan tempat wisata ini ke depan? Kalau rencananya kami lebih menonjolkan budaya Poso dan Bali ke depannya. Untuk orang itu tidak perlu ke Bali untuk mencari seperti mengenal budaya Bali, hanya perlu untuk ke Bali Cottage atau ke Siuri. Tidak perlu lagi ke Bali untuk mencari atau mengenal tentang budaya Bali. Itu gagasan kami ke depannya. Oke, baik Kak, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan pengelola terhadap dukungan pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam pengembangan wisata ini? Kalau harapan kami secara pribadi dari pihak hotel sih nggak banyak sih sebenarnya. Cuma untuk saling rangkul dan saling memahami satu dengan yang lain untuk demi menuju pariwisata yang lebih maju gitu. Ya, kita ke pertanyaan terakhir yang dimana bagaimana upaya menjaga kebersihan kawasan wisata ini Kak? Kalau upayanya kami itu untuk pembersihan udah cukup banyak sih Kak. Kita untuk seperti melakukan pembersihan setiap minggu, pengecekan lokasi-lokasi yang bisa kotor gitu. Untuk sebagainya lagi kayak pembersihan lingkungan, menyiapkan tong-tong sampah di sekitaran tempat-tempat wisata dan sebagainya. Kalau untuk menjaga kebersihan pasti kami kedepannya untuk kami akan tingkatkan lagi seperti untuk sampah. Tapi otomatis sudah kami siapkan fasilitas yang cukup untuk kebersihan. Ya. Ini apa saja inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di tempat ini? Kalau untuk inovasi meningkatkan pelayanan, kami sering melakukan pelatihan secara individual, kelompok dan sebagainya. Ruang lingkupnya seperti pelatihan making, pelayanan, housekeeping dan sebagainya.
Oke, baik. Terima kasih Kak Edi telah meluangkan waktunya dan beberapa pertanyaan tadi sudah kita tanyakan. Kemudian tadi banyak pertanyaan yang sekiranya bisa dijawab, sudah terjawab. Nah, tentang tadi juga sangat menarik ini, kita bisa mendapatkan suasana Bali walaupun kita tidak pergi ke Bali langsung. Nah, itu bagus sekali menurut saya, dan pertama kali saya kesini, wah ini suasananya bagus sekali kayak di Bali. Karena sebelumnya kan saya sudah pernah ke Bali juga. Nah, itu kan. Mungkin itu saja penutup dari kami. Mungkin kalau ada kita mau bahas selanjutnya, mungkin ada pertemuan selanjutnya Kak. Mungkin kita ketemu di lain waktu. Terima kasih banyak atas waktunya. Kami mahasiswa PJKR mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama.